Good morning, ladies and gentlemen. How are you today? Fine. Good. Okay, alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, welcome to Department of Health and Consumer Sciences Research Seminar and Honorable Supervisor Bapak Insinyur Muhammad Jenjen Jamaluddin MSc. Thank you for coming, Bapak. And thank you for coming to our panelists today. We have Ocha Adeta and Anissa Aulia. Thank you for coming, and thank you for coming to all audience today. And today we have one of student of Department of Health and Consumer Sciences who wanted to present her research result entitled "The Influence of Self-Confidence and Perceived Product Quality on Consumptive Behavior at E-Commerce in Generation Z." Okay, I will explain about the session in this seminar. Well, we have sub-session in this seminar. First is opening, and then a presentation from the presenter. I think 15 minutes enough for the presentation, and we will continue to have the input from the panelists, and then input from the audience, and input from me as the moderator, and then also the last we have response from the supervisor, and finally we come to the closing of the seminar. Okay, without further ado, I will invite our presenter today. We have Harita Julie Zevanya to give her presentation. So Harita, time is yours. Okay, thank you Mrs. Darisila for the opportunity that you given to me. Good morning and welcome to the Honorable Mr. Insinyur Muhammad Jenjen Jamaluddin as my supervisor, Mrs. Darisila as the moderator today, to the respectable Ms. Anissa Aulia and Mr. Ocha Adeta as my reviewer, and to all the audience whom I appreciate it. Thank you for coming in this research seminar. First of all, let me introduce myself. My name is Harita Julie Zevanya Matondang, and I would like to say thank you for giving me the opportunity. So this morning, I can presentation my research seminar with the title, "The Influence of Self-Confidence and Perceived Product Quality on Consumptive Behavior and E-Commerce in Generation Z." Here's my presentation outline. I will start from the background, and then I will end with the conclusion and suggestion. I will explain my research background. Technology advances affects all aspects in human life, especially in consumer behavior. And the trend of e-commerce or electronic commerce makes the number of Indonesian consumers who shop through e-commerce has reached 32 million people and has increased by 88% from 2020, from the Nielsen IQ survey in 2021. And then, Generation Z makes more unplanned purchases than Millennials and Generation X from the Jakarta and Bose 2020. And these technology advances made Generation Z have an hedonic attitude from the Mansur and Ridwan 2022. And the consumptive behavior can be caused by the consumer's lack of understanding to properly assess product quality from Mohan et al. 2022. One of other internal factors is about low self-confidence of the consumers from ASRI 2012. Based on the research background, I've conducted the research objective. First, to identify the characteristics of the respondents, self-confidence, perceived product quality, and consumptive behavior at e-commerce in Generation Z. And second, to analyze the relationship between the characteristics of respondent, self-confidence, perceived product quality, and consumptive behavior at e-commerce in Generation Z. And then last, to analyze the effect of self-confidence and perceived product quality on consumptive behavior at e-commerce in Generation Z. Here is my theoretical framework. Based on the framework, I've conducted the hypothesis. The first, there is a significant relationship between the characteristic of respondent and self-confidence. The hypothesis 2, there is a significant relationship between the characteristics of respondent and perceived product quality. And the third, there is a significant relationship between the characteristics of respondent and consumptive behavior. Therefore, the self-confidence has a significant effect on perceived product quality. Hypothesis 5, self-confidence has a significant effect on consumptive behavior. And the last, perceived product quality has a significant effect
on consumptive behavior. This is the methodology. This research is obtained in Indonesia from March to April 2023 for the data collection. And then, the total of respondents is 192 respondents with purposive sampling technique. And then the design of this research is cross-sectional study. For the data analyzed, I'm using two methods. The first is descriptive analysis. I'm using Microsoft Excel and IUM SPSS 25. And then for the sum analysis, I use SmartPLS 3. We see the result. First is respondent characteristics. For the most respondents gender is female with 77.6%. And then the age is 21 years old with 41.1%. And then for the province of residence is in West Java with 43.8%. And then for the last education is senior high school with 74%. And then for the most respondents job is student with 82.3%. And then for the monthly income is under 5,100 with 26.6%. And then this is the current category of the variable. This chart is shown the category and classified as low, moderate, and high. The cutoff value is from Sonati et al. 2005. We can see that the self-confidence and perceptual quality is in moderate level, and it's already quite good, but there is some things to improve. And then for the consumptive behavior is in low category. Okay, now we can see the relationship. There is no significant relationship between the characteristic of respondent with the self-confidence, perceptual quality, and consumptive behavior. All indicators of the respondent characteristics have a positive results, but with the p-value above 0.05. So this means stating that hypothesis 1, hypothesis 2, and hypothesis 3 are rejected. And then we can see the SEM analysis. This is the first model, but there are several invalid items because the factor loading is under 0.5 and the model must be re-estimated. Several items of self-confidence, perceptual quality, and the consumptive behavior were eliminated. Next, after re-estimated, we can see that all items are valid and reliable. And then for the model fit, we can see that 2 from 4 indicators are a good fit, so the model is fit and accepted. Okay, in the last test, we can see the effect of self-confidence and perceptual quality on consumptive behavior. The first, self-confidence has a significant and positive effect on perceptual quality, so it means in the future. The first, the government can continue to make efforts by creating various types of creative media and activities about smart consumer education and self-confidence strengthening education. And the second, sellers in e-commerce can continue to maintain the product quality. And then the third, consumers must be aware of what their needs and wants are. So not just because of the prestige. This is the conclusion of this research. The first, the study involved 192 respondents. Most of them were women, with the most age being 21 years old and living on Java Island. The results show that the level of self-confidence and perceptual quality were in moderate category, and the level of consumptive behavior was in low category. In the study, there was no significant relationship between characteristic, self-confidence, perceptual quality, and consumptive behavior. And the last, the study shows that the self-confidence influenced the perceptual quality, and the results also show that the self-confidence and perceptual quality have a negative effect on consumptive behavior. Here is some suggestion for the next research. The first is Generation Z is expected to be more selective, non-consumptive. And then for future research can be carried out using other variables related to the consumptive behavior. Okay, thank you. That's all from me. I would like to say thank you for all parties who support me in this research. I'm sorry if I make a mistake. Thank you for your attention. Now I'm giving back time to the Mrs. Sistem Istila. Thank you. Okay, thank you very much, Fayana, for the presentation. Now I'll invite our panelists today. We have two panelists, and maybe for the first one, I will invite Octa.
for a gift that you put. Okay, first I would like to say congrats to Silvania. Let me to continue in bahasa ya. Oke. Jadi di sini saya akan menanyakan bahwa mengapa sih di sini Fanya itu memakai variabel kepercayaan diri dalam penelitian ini gitu. Karena yang saya tahu, saya belajar dari ilmu keluarga dan konsumen, itu divisi kepercayaan diri termasuk pada divisi anak kalau tidak salah ya. Nah, itu apakah ada kaitannya dengan divisi konsumen yang Fanya ambil dalam penelitian ini? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oh, ada. Oh ya, untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua yaitu dalam penelitian ini Fanya itu menemukan apakah menemukan alasan yang mendukung mengapa perilaku konsumtif itu tidak ada hubungannya dengan pendapatan per bulan pada penelitian ini. Mungkin itu saja sih yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Ocha ya atas. Oke, terima kasih Ocha atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan untuk perbaikan manuskrip apakah sudah diberikan langsungnya? Oke, 2 pertanyaan terkait variabel kepercayaan diri itu menurut Ocha ya biasanya related to divisi perkembangan anak katanya ya. Dan ini apa menurut Harita seperti apa dan bagaimana posisinya pada penelitian Harita di sini ya, dan juga terkait alasan mengapa tadi pendapatan ya, atau mungkin hasil riset sebelumnya ya, previous research yang mungkin menunjukkan bahwa adanya hubungan atau mungkin pengaruh antara pendapatan dengan perilaku konsumtif. Silakan. Baik, di answering bahasa Miss. Thank you Ocha for the question. Jadi untuk yang pertama, kenapa saya memilih untuk variabel kepercayaan diri? Mungkin seperti kita tahu, memang itu sangat dekat dengan aspek psikologis ya dibandingkan konsumen. Tapi menurut teori dari perilaku konsumen dari Profesor Ujang Sumarwan tahun 2014, di dalam buku itu menyatakan bahwa kepribadian seseorang itu berkaitan dengan perilaku konsumen ya. Jadi kepribadian itu memiliki beberapa ciri bawaan, misalnya ada kepercayaan diri. Nah, salah satu kepercayaan diri itulah yang saya gunakan di dalam variabel ini. Jadi dengan kepribadian seseorang itu akan menentukan seperti apa dia melihat produk, seperti apa dia memilih produk, dan juga mendorong keinginannya untuk berbelanja gitu. Makanya kenapa variabel kepribadian itu atau kepercayaan diri khususnya itu masih sangat dekat dan relate dengan perilaku konsumtif yang saya bawa di penelitian kali ini. Oke, mungkin banyak juga bukti yang menyatakan bahwa orang yang minder itu biasanya malah jadi lebay jadi berbelanjanya seperti itu. Nah, itulah salah satunya makanya kenapa kepercayaan diri itu sangat berkaitan dengan perilaku konsumen, khususnya perilaku konsumtif. Untuk pertanyaan kedua, untuk bagian hubungan, memang biasanya kita tahunya perilaku konsumtif itu berhubungan dengan pendapatan seseorang. Namun di dalam teori dan juga di dalam penelitian ini tidak ditemukan hubungan. Nah, tapi ada penelitian dari Lutfia tahun 2022 yang itu saya baca memang menyatakan bahwa perilaku konsumtif itu tidak selalu dipengaruhi oleh tingkat ekonomi atau golongan dia tuh kaya atau punya uang atau enggak. Tapi perilaku konsumtif itu lebih banyak dipengaruhi oleh kemauan dari dirinya sendiri, oleh kepribadiannya dia. Jadi dari golongan kaya pun tidak selalu berbelanja secara konsumtif. Dari golongan menengah maupun golongan yang tidak punya uang pun, kalau memang dia mau, dia pengen gitu ya istilahnya untuk berbelanja, dia akan berbelanja. Nah, untuk caranya bisa dengan misalnya menggunakan pay letter seperti itu kan untuk efek negatifnya. Jadi seperti itu Ocha untuk teori yang saya temukan dari penelitian sebelumnya. Apakah cukup menjawab? Cukup menjawab. Ada yang ingin ditanggapi lagi mungkin? Sudah cukup ya. Oke, jadi dari hasil riset ternyata pendapatan itu tidak berpengaruh ya. Ada yang tidak dengan perilaku konsumtif, dan ya, betul. previous research juga ada yang mendukung. Iya, itu. Ada nggak penelitian yang memang menunjukkan ada pengaruh? Ada Bu. Oh, ada juga. Ada juga di dalam Semakin penjelasan tinggi ini. atau semakin rendah pendapatan? Berpengaruh positif signifikan Bu. Jadi kalau semakin tinggi pendapatan yang dia punya dalam per bulan, maka akan semakin banyak juga dia untuk berbelanja dalam sebulan. Punya uang ya? Iya. Kalau punya uang lebih ke pay letter dan kartu kredit dan segala Tapi macam. sebetulnya konsumtif juga ya Iya, sebenarnya menggunakan pay betul. letter ya. Oke, baik. Oke, sudah terjawab ya Ocha ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Anissa Aulia.
Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Harita karena telah melaksanakan seminar dengan baik. Namun setelah melihat presentasi dari setelah presentasi gitu ya Pak dengan baik. Namun setelah melihat presentasi dari Harita dan membaca makalahnya ini pada halaman 4 di tabel 1 itu menunjukkan bahwa meskipun banyak remaja yang terkategori tinggi dan sedang pada kepercayaan diri dan juga persepsi kualitas produknya, namun kategori perilaku konsumtif remajanya tergolong rendah dan bahkan saya lihat tadi tidak ada yang tergolong tinggi. Apakah Harita selaku peneliti bisa menjelaskan lebih lanjut terkait hasil tersebut? Kemudian ada pertanyaan satu lagi itu terkait apakah Harita sebagai peneliti menghitung skor pada setiap dimensi dalam variabel yang diteliti. Kemudian skor dimensi mana saja yang menunjukkan paling tinggi dari setiap variabelnya. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Dua pertanyaan ya terkait hasil riset ya di tabel 1 ya tadi halaman 4 gitu ya, khususnya di sini ternyata berdasarkan kategori itu memang tidak ada ya yang masuk ke dalam kategori tinggi ya untuk perilaku konsumtif. Nah, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin bisa dihubungkan dengan hasil-hasil karakteristik dan sebagainya, dan juga terkait penghitungan skor ya dan juga dimensi yang juga mungkin sekalian ya saya juga memberikan input juga di manuskripnya ya, khususnya itu kalau yang saya baca memang masih perlu ditambahkan ini ya terkait hasil-hasil deskriptifnya, khususnya per variabel, kemudian juga kalau karakteristik sebetulnya sih ya sudah cukup lah ya dengan paragraf awal. Namun memang di tabel 1 itu kita jadi tidak bisa melihat ya dimensi mana yang paling besar, dimensi mana yang masuk rendah, sedang, tinggi. Menurut saya itu masukan yang juga baik ya dari Anissa dari Anissa gitu ya, untuk nantinya bisa ditambahkan juga sehingga pembaca semakin banyak insight yang didapatkan gitu ya dari hasil riset, dan juga tidak langsung gelondongan gitu ya, gelondongan di sini rendah, sedang, tingginya itu per variabelnya, tapi bisa kita ketahui juga per dimensinya itu seperti apa, dan itu juga akan memudahkan Fanya nantinya untuk bisa secara konkret gitu ya memberikan saran dari hasil penelitian Fanya. Oke, silahkan dijawab dulu dua pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ica atas pertanyaannya. Yang pertama di sini mungkin agak jadi heran karena kenapa kok nggak ada yang tinggi gitu untuk perilaku konsumtif. Nah, tapi setelah diolah datanya gitu ya, hasil ini sebenarnya sangat related dengan hasil uji pengaruhnya. Kalau misalnya dilihat di hasil uji pengaruh tadi bahwa kepercayaan diri itu dan persepsi kualitas produk dia itu berpengaruh tapi secara negatif terhadap si perilaku konsumtif. Jadi secara tidak langsung kalau kita lihat hasil penelitian dari uji pengaruh itu sebenarnya membuktikan si karakteristik ini gitu, dimana karakteristik ini dinyatakan kalau kepercayaan diri dan persepsi kualitas produk dari si responden dalam penelitian ini itu sedang tertinggi. Nah, sedangkan si perilaku konsumtifnya dia itu dari rendah dan juga sedang. Jadi sebenarnya itu kayak kalau bisa kita simpulkan bahwa itu sebenarnya membuktikan si hasil uji pengaruh yang dilakukan di tes terakhir itu. Seperti itu Ica. Lalu untuk yang pertanyaan kedua, untuk skornya itu dihitung per indikator dan juga di rata-rata per dimensi. Di sini untuk di dimensi untuk di variabel percaya diri, di dimensinya itu adalah dimensi rasional dan realistis. Itu mungkin belum saya tambahkan ya Ibu di sini, tapi ada di graf saya. Dan juga untuk yang persepsi kualitas produk, untuk dimensinya yang paling tinggi adalah dimensi fitur. Jadi kalau untuk tadi kepercayaan diri itu bagaimana seseorang itu dapat berpikir secara logis untuk rasional dan realistis dalam berbelanja, dan juga untuk persepsi kualitas produk itu adalah dimensi fitur atau karakteristik atau unsur penting yang ada di dalam suatu produk. Itu yang paling banyak berarti diperhatikan oleh responden. Lalu untuk variabel ya lupa. Nggak bisa ditunjukkan itu tabel. Iya, di draft sana ada kan? Oh, di draft saya Bapak sebentar Pak.
Kadang mahasiswa tuh terjebak dengan batasan halaman untuk Iya. Iya betul Bapak, cuma 12 halaman mau Mas Imam. tapi lampirannya bisa 100. 12 halaman itu cuma daftar pustaka ya? Iya betul. Nah ini untuk kepercayaan diri ya Ica, bisa dilihat untuk Di Zoom supaya lebih terlihat. Oke. Nah ini untuk hasil responden setuju dengan sebagai indikator ini berdasarkan segala jawaban responden, dan setelah di rata-rata total per dimensinya yang paling tinggi ini adalah dimensi rasional dan realistis. Artinya responden itu menyetujui seluruh pernyataan yang ada di dimensi rasional dan realistis. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab, ada dimensi objektif, lalu ada dimensi keyakinan akan kemampuan dirinya, dan yang terakhir itu adalah dimensi sikap optimis. Lalu untuk persepsi kualitas produk, untuk hasil sekarang jawabannya, nah rata-rata yang paling tinggi itu adalah di dimensi fitur ini. Di dimensi fitur dengan skor 3,59, dan selanjutnya adalah dimensi kemasan, lalu ada dimensi reliabilitas dari produk tersebut, lalu ada dimensi keawetan, lalu ada dimensi konsistensi, dan yang terakhir adalah kinerja dari produk tersebut. Nah untuk rata-rata skor yang di variabel terakhir yaitu perilaku konsumtif, yang paling tinggi itu adalah dimensi pemenuhan keinginannya. Lalu selanjutnya adalah pembelian barang yang tidak produktif. Lalu selanjutnya adalah dimensi sangat mempertimbangkan status sosial, dan yang terakhir itu adalah dimensi pembelian barang dengan harga yang mahal atau di luar jangkauannya. Berikut Ica penjelasan untuk jawaban yang kedua. Apakah sudah cukup atau ada yang ditanya lagi? Baik, terima kasih Ica. Sudah terjawab, ada tanggapan lagi mungkin? Mungkin tadi tanggapannya sedikit aja, berarti tadi yang hasil kategori ini memang berhubungan dengan pengaruhnya tadi. Iya, jadi kayak di depan tuh karakteristiknya deskriptifnya ya, nah yang di belakang itu kayak secara nggak langsung ada pembuktiannya. Semakin tinggi kepercayaan diri dan persepsi kualitas produk seseorang, maka perilaku konsumtif itu akan rendah, seperti itu. Terima kasih Harita atas Baik, terima kasih juga Ica. Baik, jadi memang mendukung ya ini hasil Iya. deskriptifnya itu untuk hasil SEM-nya ya. Oke, baik. Thank you very much. We use language ya. Okay. Thank you very much for the for Okcha and Alisa for the input, and hopefully that the question and also the recommendation for Fanya can give the high of quality of the manuscript. Yeah. Okay. Now I will continue to invite the audience. We have, I think we have audience not only from Department IKK, right? Okay, so for the audience who want to give a question or maybe you want to give any recommendation or suggestion for Fanya, please raise your hand. Nobody want to give a question? Okay, one. Anyone else? Okay, maybe we can start from Bianca. Baik, terima kasih Bu Rizka. Saya mau ucapin selamat juga kepada Fanya atas presentasinya yang sudah cukup bagus. Izin bertanya juga, tadi di bagian akhir mungkin ada saran terkait edukasi konsumen cerdas. Saya ingin bertanya, yang dimaksud dengan edukasi konsumen cerdas itu bagaimana, dan apakah selama ini sudah ada yang pernah dilakukan terkait edukasi konsumen cerdas, dan mungkin dari Fanya juga apakah ada evaluasi dari terkait edukasi konsumen cerdas tersebut. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan boleh langsung dijawab terkait saran ya yang diberikan. Baik, terima kasih banyak Ibu dan Bianca atas pertanyaannya. Untuk edukasi manajerial memang saya memasukkan untuk edukasi konsumen cerdas. Jadi untuk edukasi konsumen cerdas itu adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah dan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, edukasi konsumen cerdas itu adalah edukasi di mana untuk mengedukasi konsumen supaya mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai konsumen, dan juga untuk bisa membatasi diri dan melindungi diri dari dampak negatif yang ada dalam barang dan jasa yang dijual di sekitar kita. Nah, untuk edukasi konsumen cerdas
cerdas ini selama ini yang saya lihat dan saya pelajari sejauh ini memang lebih ke pertemuan khusus. Jadi edukasi konsumen cerdas itu mungkin biasanya dikemas dalam bentuk webinar atau dalam bentuk pertemuan, karena edukasi konsumen cerdas ini bukan hanya untuk masyarakat umum ya, biasanya ada yang terkategorial untuk di nelayan, untuk di petani, seperti itu juga. Nah, jadi untuk dalam saran ini saya memberikan masukan untuk kedepannya supaya edukasi konsumen cerdas ini tidak hanya dilakukan secara pertemuan, entah itu online atau offline, namun bisa juga melalui konten-konten, bisa juga melalui hal-hal yang mudah dijangkau khususnya untuk generasi Z, karena memang generasi Z ini kan biasanya kalau untuk harus datang hari Sabtu ada seminar ini tuh agak susah, untuk datang webinar ini tuh agak nggak ngikutin gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dengan media-media yang ada di Instagram kah konten atau misalnya di TikTok kah gitu, jadi itu lebih apa ya, lebih relate dan juga lebih mudah gitu diketahui oleh generasi Z bahwa oh ada loh edukasi konsumen cerdas dari pemerintah, oh seperti ini loh saya sebagai konsumen tuh harusnya mengetahui hak dan kewajiban saya, oh seperti ini loh dampak-dampak negatif ternyata dari hal-hal yang ada gitu ya, dari e-commerce kah atau dari penjualan-penjualan yang tidak valid atau tidak aman gitu. Nah, seperti itu sih Bianca untuk saran saya ke depannya. Apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih Bianca. Thank you. Oke, ya. Ada yang ngacu boleh tunjuk. Ya oke. Silakan. Kalau nggak ada yang raise hand, ditunjuk katanya. Atau saya pilih dari buku paripurna ya. Oke, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cindy dari Departemen SKPM Angkatan 56 dan mau mengucapkan selamat juga untuk Fanya karena telah menyelesaikan presentasinya dengan baik. Mungkin kalau dari saya ada yang ingin ditanyakan terkait selama Fanya mengambil data itu apakah ditemukan data ekstrim yang jawabannya itu mungkin sangat setuju semua di semua pertanyaan begitu, dan kalaupun ada mengapa demikian? Terima kasih. Baik, terima kasih Cindy. Silakan boleh langsung dijawab saja. Baik, terima kasih banyak Cindy atas pertanyaannya. Jadi untuk data yang saya dapatkan setelah dilakukan pengumpulan data, memang tidak ditemukan untuk data yang sangat ekstrim, misalnya kayak jawabannya hanya satu pilihan jawaban gitu, kayak sangat setuju semua atau tidak setuju semua. Jadi untuk data yang saya dapatkan ini cukup beragam. Untuk satu responden itu lengkap gitu ya, sesuai dengan skala Likert yang saya gunakan, sehingga untuk penelitian kali ini tidak ada data yang saya eliminasi karena data ekstrim. Tapi kalaupun ada saya eliminasi data, misalnya karena dia tidak sesuai dengan kriteria tapi masih mengisi gitu, jadi kan langsung terdetek ya Bu, karena kalau di Google Form saya itu begitu dia nggak menjawab, nggak sesuai dengan kriteria, dia langsung ke submit. Nah tapi tetap aja ada yang submit gitu, jadi itu data-data seperti itu sih yang saya eliminasi. Seperti itu sih jawabannya. Oke, baik, jadi lebih ke saat cleaning ya, Iya, ternyata tidak betul. sesuai dengan kriteria responden ya yang diharapkan. Begitu Cindy, ada lagi mungkin tanggapan lainnya? Cukup. Oke, baik, silakan, masih ada waktu untuk kita berdiskusi ya, masih banyak nih, silakan. Oke. Baik, terima kasih Bu Rizda. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Fanya karena telah menyelesaikan seminar hasilnya. Untuk pertanyaan dari saya sendiri, Siapa sayanya? saya maaf Bapak, saya Nesrina Najifah dari IKK juga. Untuk Fanya, saya ingin bertanya, pada bagian metode dituliskan bahwa salah satu ujian dilakukan adalah dengan menggunakan SEP. Mungkin apakah bisa dijelaskan mengapa saudara Fanya memutuskan untuk melakukan analisis dengan SEP? Terima kasih. Nah, oke, silakan langsung saja pertimbangan untuk menggunakan analisis SEM seperti apa? Baik, terima kasih Diva atas pertanyaannya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk penelitian kali ini memang saya menggunakan uji pengaruhnya itu ya, khususnya dengan uji SEM. Jadi uji SEM ini memang memiliki beberapa kelebihan, makanya kenapa saya pilih. Yang pertama itu karena SEM ini lebih fleksibel dalam mengembangkan model. Lalu yang selanjutnya, SEM ini juga bisa secara utuh itu kita lihat gitu. Karena dengan output SEM itu kita bisa lebih mudah lagi untuk membaca apa sih misalnya kayak faktor loadingnya apakah ini valid atau enggak, terus juga bisa kita cari tahu juga apakah model ini berpengaruh signifikan apa enggak. Nah terus juga untuk arahnya langsung terlihat gitu ya, jadi uji pengaruhnya itu bisa dilihat oleh pembaca yang
mungkin juga tidak mengerti tentang statistik bisa mudah seperti saya gitu ya. Jadi untuk alasan memilih SEM-nya seperti itu, karena juga kalau sejauh yang saya pelajari khususnya di riset konsumen, memang kalau data SEM ini kan bisa mencakup juga data-data yang kurang baik seperti itu. Nah, jadi untuk pertimbangan SEM-nya juga yang saya pilih adalah kalau misalnya untuk untuk menganalisis suatu data itu dia bisa lebih menyeluruh dan juga dia bisa lebih menguji dengan baik gitu dibandingkan misalnya saya pakai dengan analisis regresi SPSS seperti itu Ibu, seperti itu Diva jawabannya. Bagaimana? Ada tanggapan lainnya? Sudah cukup ya? Oke. Jadi itu ya pertimbangan menggunakan SEM. Selanjutnya masih banyak nih waktunya ya karena masih 8:30. Masih kita buka untuk audiens, silahkan. Dari bagian belakang belum ada nih. Oke, silahkan. Boleh maju aja mungkin. Terdengar lah ya teman-teman. Silahkan. Terima kasih untuk Kavanya atas presentasinya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Viola Zara dari KK57. Saya izin bertanya mengapa jumlah responden dari Kavanya sebanyak 192 orang. Terima kasih banyak. Oke, silahkan tanya. Baik, terima kasih banyak Viola atas pertanyaannya. Nah, untuk yang saya gunakan di sini adalah menggunakan rumus dari Hare et al. Jadi berdasarkan rumus Hare et al itu atau rule of thumb-nya Hare et al itu ada jumlah responden itu adalah 5 sampai 10 kali dari jumlah indikator dalam kuesioner. Nah, untuk kuesioner saya sendiri itu jumlah indikatornya ada 30 item. Maka dari itu batasnya istilah batas bawahnya itu adalah dari 30 kali 5, 150 sampai dengan 300 responden. Nah, dengan pertimbangan waktu yang ada juga, terus juga karena sudah mencapai rule of thumb-nya, jadinya saya memutuskan untuk mengambil data sebanyak 192 responden tersebut. Apakah menjawab? Ya. Oke, terima kasih. Sudah terjawab ya. Oke, cukup banyak yang bertanya metode ya. Oke, ada lagi silakan. Kita masih punya cukup waktu. Boleh. Ada lagi? Boleh silakan raise hand. Oke, silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Rizda. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk Hari Tadi Juli Silvanya. Izin bertanya terkait dengan syarat penelitian tadi disebutkan bahwa untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mencari variabel lain yang berkaitan dengan perilaku konsumtif ya. Nah, mungkin ada saran dari Anya variabel apa yang tepat untuk memprediksi perilaku konsumtif dan apa hasilnya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bulan atas pertanyaannya. Jadi memang tadi di saran itu saya memberikan saran bahwa untuk penelitian selanjutnya bisa dicari variabel-variabel lain yang berhubungan juga dengan perilaku konsumtif yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, untuk contoh variabelnya yang bisa saya berikan sesuai dengan apa yang saya pelajari dari beberapa literatur dan juga hasil baca-baca jurnal selama ini, yang paling ketat itu biasanya adalah gaya hidup konsumen. Karena gaya hidup konsumen itu kan menentukan apakah dia mau membeli apa, misalnya kayak gaya hidupnya hedon atau seperti apa, kan dia akan terus lagi untuk berbelanja seperti itu. Lalu bisa juga dari interaksi teman sebaya. Ini sebenarnya salah satu variabel psikologi anak juga ya Ibu, interaksi teman sebaya. Tapi memang tidak dibohongi bahwa pengaruh teman itu sangat kuat, khususnya untuk kita sebagai generasi Z gitu ya. Kita dapat rekomendasi skincare, dapat rekomendasi make up, dapat rekomendasi all shop untuk baju dan segala macam itu kan dari teman. Nah, jadi untuk variabel interaksi teman sebaya atau biasanya kayak peer influence itu juga bisa masuk menjadi contoh saran yang bisa saya berikan. Lalu mungkin selanjutnya ada juga prestige seeking. Saya pernah membaca itu mengenai seseorang yang mengejar gengsi gitu ya, prestige-nya dia. Nah, variabel itu kan sangat dekat kan dengan perilaku konsumtif. Jadi karena dia gengsi, bukan karena dia butuh, makanya kenapa dia berbelanja, dia membeli barang itu ya biar naik gitu ya prestisnya. Nah, terus
Selain itu juga mungkin bisa dari paparan media sosial, itu adalah salah satu yang terdekat juga dengan generasi Z, di mana dari media sosial yang kita gunakan, entah itu TikTok, Instagram, itu mungkin dua yang paling istilahnya paling racun gitu ya untuk kita berbelanja, karena udah ada TikTok Shop, udah ada dari Instagram juga udah bisa belanja dengan aman. Nah seperti itu sih, jadi pembulan mungkin tadi ya gaya hidup, terus juga interaksi teman sebaya, lalu juga ada prestige seeking, dan juga yang terakhir dari saya adalah paparan sosial media. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Bulan sudah ini ya? Sudah jadi dapat insight juga ya mungkin ya untuk skripsi nanti. Oke, selanjutnya mungkin sudah cukup ya dari audiens. Izin Pak Jem, saya juga ikut memberikan input ya kepada Fanya. Sebetulnya saya ada beberapa hal yang saya komentari tapi sifatnya teknis. Atau WA saya aja ya. WA saya untuk saya kasih manuskripnya. Tapi mungkin satu pertanyaan terkait ini yang saya belum terlihat dari latar belakangnya adalah gap analysis, atau mungkin bisa juga sekaligus menjawab dari kebaruan dan kebaruan dari penelitiannya Fanya ini sebetulnya apa? Baik Ibu, jadi untuk gap analysis atau latar belakang itu sebenarnya ada di draft saya dengan rumusan masalahnya Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat tadi, untuk tingkat penggunaan e-commerce itu semenjak pandemi dari tahun 2020 itu sangat meningkat drastis. Bahkan dari 2020 sampai 2021 tadi kenaikannya itu hingga 88% Bu. Nah itu yang pertama, mengapa saya memilih e-commerce. Lalu yang kedua adalah generasi Z. Generasi Z itu adalah generasi yang sangat dekat dengan internet. Ada penelitian dari data-data yang saya dapatkan bahwa pecandu internet itu paling banyak adalah dari generasi Z. Makanya dari itu kenapa saya memilih generasi Z, sekaligus tadi mungkin saya masukkan di latar belakang saya bahwa generasi Z itu adalah generasi yang lebih konsumtif dibandingkan generasi milenial ataupun generasi X. Nah untuk selanjutnya, kenapa saya memilih bekerja baik e-commerce terus juga generasi Z, malah saya memilih perilaku konsumtif dan variabel-variabel lainnya, karena menurut saya yang saya sosial yang saya lihat di sekitar saya juga kepercayaan diri itu ternyata sangat berpengaruh terhadap perilaku berbelanja seseorang. Makanya saya mungkin cantumkan di makalah juga ada hasil-hasil penelitian yang mendukung bahwa kepercayaan diri itu memang semakin rendah kepercayaan diri seseorang, maka akan semakin tinggi minat dia untuk berbelanja. Jadi seperti itu Bu untuk alasan-alasan mengapa saya mengambil variabel dengan tempat di e-commerce dan juga dengan subjeknya adalah generasi Z. Gitu. Kalau untuk kebaruannya berarti kolaborasi antar variabel. Iya betul Ibu, karena untuk sebelumnya kepercayaan diri dan persepsi kualitas produk itu masih sangat jarang dibahas, karena biasanya persepsi kualitas produk itu hubungannya dengan persepsi harga, persepsi layanan seperti itu. Jadi ini saya menggabungkan antara faktor internal dengan faktor eksternal saat berbelanja di e-commerce itu. Terima kasih Bu. Nah mungkin sisanya sifatnya adalah masukan ya. Tadi juga saya lihat banyak sekali, nggak banyak ya, beberapa memang bertanya terkait metode penelitian, dan yang saya baca juga sepertinya ada poin yang terlewat ya di metode, karena juga ini manuskrip dari makalah seminar ini juga kan kurang lebihnya gambaran untuk nantinya publish artikel ini ya, dan harapannya sih bisa publish ya Pak Jem ya. Jadi nggak hanya berhenti di skripsi saja gitu ya untuk Fanya dan teman-teman semua gitu. Dan di sini untuk metode ini saya masih belum melihat kuesioner apa yang digunakan ya, instrumen yang digunakan oleh Fanya itu mungkin nanti bisa ditambahkan di bagian metode, karena itu adalah hal yang sangat krusial ya. Jadi walaupun batasannya 12 halaman, tapi menurut saya penggunaan instrumen itu adalah sesuatu yang harus dicantumkan di dalam metode gitu ya. Jadi itu saya tidak melihat itu, jadi saya hanya melihat 30 item ya yang ditanyakan, namun menggunakan instrumen siapa, kemudian dimensinya apa, itu tidak ada di sini, jadi itu bisa ditambahkan ya. Kemudian juga di bagian hasil, sebenarnya kalau untuk sifatnya artikel ini biasanya di bagian hasil, kalau ada pembahasannya itu di bagian bab lain, maka tidak ada citasi di dalam hasil gitu seharusnya ya. Jadi hasil itu hanya interpretasi dari hasil penelitian Fanya dan juga teman-teman gitu ya. Jadi tidak mencantumkan
menurut siapa tahun berapa pada bab hasil penelitian. Jadi benar-benar interpretasi hasil penelitian teman-teman saja gitu ya. Dan kalau ada tabel atau gambar yang dicantumkan, maka silakan interpretasi ilustrasi yang kalian buat seperti itu ya. Ini masih ada nah justru yang bagian halaman 4 ini harusnya kamu simpan di metode ya. Ini ada dimensi, kemudian juga dimensi saya masukkan di itu ada di hasil ya. Misalnya itu salah tempat sih ya, harusnya di metode. Dan di bagian hasilnya ini justru interpretasinya jadi masih kurang dielaborasi sih. Jadi banyak hal yang mungkin bukan mungkin ya, menurut saya memang gitu ya, di tabel itu banyak hal yang harusnya bisa kamu elaborasi gitu. Dan di sini juga di tabel 1 sepertinya ada interpretation di halaman 4 ya, Fanya, karena di sini kamu menunjukkan bahwa tabel 1 menunjukkan rata-rata capaian indeks variabel kepercayaan diri dan persepsi kualitas produk berada pada kategori sedang. Padahal itu bukan sedang membicarakan kategorisasinya, tapi rata-rata secara total ya. Ya. Betul kan? Ini indeksnya sih Bu, tapi rendah sedang tinggi yang ini. Tapi kamu kata-kata yang bawahnya ya. Interpretasinya kamu memberikan statement bahwa 79 dan 77,2 itu kategorinya sedang. Padahal kalau memang sedang itu kan 50 dan 49 ya. Dan begitu juga yang 30,2 berada pada kategori rendah. Menurut saya itu nggak tepat, karena yang tepat itu adalah yang rendah itu adalah 97,4, kategorinya rendah begitu ya. Itu dicek lagi untuk interpretasinya. Dan untuk ilustrasinya mungkin saran saya, ini gambar Sam ini memang cukup banyak ya ininya angka-angkanya, sehingga menurut saya ini tidak ramah di mata baik di ini kecil ya, yang masih muda mungkin nggak jelas nggak melihatnya. Barangkali saya yang foto ini ya, foto usia. Tapi menurut saya ini kurang besar ya, kurang besar. Bahkan tadi di layar juga menurut saya masih kurang besar. Gimana caranya ya? Menurut saya ini bisa perbesar lagi, karena saya saat baca ininya datanya harus benar-benar nge-zoom, dan di zoom pun agak pecah gitu ya. Nanti ini mungkin bisa jadi perbaikan ya untuk manuskrip selanjutnya, khususnya di skripsi. Kemudian juga nah ada limitasi yang kamu sebutkan bahwa salah satu kriteria limitasinya adalah salah satu kriteria responden menghasilkan responden pernah belanja sebanyak 2 kali dan sedikit susah dicari. Di situ kamu memberikan statement. Menurut saya itu bukan limitasi kalau susah dicari. Kalau susah dicari berarti itu adalah tantangan ya, lebih ke challenge gitu. Kalau limitasi sepertinya bukan itu sih hanya ya. Jadi menurut saya itu kurang pas sih kalau di bagian limitasi. Mungkin bisa dicari limitasi lainnya. Dan saran ya, biasa ini suka agak terjebak juga ya beberapa peneliti gitu. Kalau memberikan saran akan jauh lebih baik ketika kita memberikan saran itu based on our research result gitu ya, dari hasil riset kita, dan sifatnya itu bukan sesuatu yang normatif. Makanya tadi ditanya juga Bianca, edukasi konsumen yang kayak gimana maksudnya. Nah, yang seperti apa sih yang spesifik dari hasil risetnya Fanya, itulah yang menjadi saran yang sangat tepat, artinya memang based on research result. Nah, makanya dari tadi juga bisa kita baca harusnya ya secara deskriptif, dimensi mana sih yang paling tinggi, dimensi mana sih yang masih kurang, atau bahkan kita bisa cek lebih spesifik lagi di item mana yang paling rendah misalnya gitu ya, atau yang paling tinggi. Nah, itu bisa menjadi dasar untuk Fanya bikin saran yang lebih konkret. Biasanya nanti kalau di ujian lebih ini ya Pak Jen, akan ditanyakan tuh salah satunya ya saran-saran terutama tuh yang sifatnya itu lebih konkretnya dari hasil riset. Jadi sifatnya bukan normatif aja, misalnya kayak berikan kemudahan akses serta skill yang dimiliki, apa skill apa gitu ya, terus fasilitas kemudahan akses yang seperti apa sih yang dibutuhkan, itu yang justru harus dituliskan ya. Oke. Ini citasinya merujuk ke jurnal IKK nggak? Ada ya. Oke, baik. Mungkin cukup dari saya ya. Once again, I will say thank you very much for the panelists and also the audience for the question and also the recommendation. And now, the last but not least, I will invite our my supervisor. supervisor.
So, Bapak Jem, time is yours. Habis bahasanya. Terima kasih Ibu Rizda sebagai pengatur lalu lintas. Moderator itu kan mengatur, salah satu tugas utamanya mengatur lalu lintas. Jawaban pertanyaan, jawaban kondak dari seminar gitu. Termasuk menegur mahasiswa yang lagi minum teh botol itu harus ditegur oleh moderator gitu. Terima kasih juga atensi dari para mahasiswa ya, baik yang dari IKK maupun yang dari luar departemen IKK. Sebelum lebih lanjut, saya ada pertanyaan untuk Fanya ini. Harita ya? Ya boleh Pak, mana itu? Karena saya orang Sunda jadi lebih menyukai kata harita. Harita itu ada kosakata Sunda yang berbunyi harita. Harita waktu harita seminar. Jadi ketika itu pada saat seminar harita itu menuju pada jenis waktu. Sebenarnya apa sih yang atau kapan konsumsi itu disebut konsumtif? Oke, baik Bapak. Jadi menurut hasil jurnal yang saya pelajari, kalau misalnya untuk konsumtif itu dikategorikan dari lebih dari sekali Pak. Jadi ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sekali berbelanja dalam sebulan itu, intensi berbelanja dalam sebulan itu belum bisa dikatakan konsumtif. Nah, jadi konsumtif itu bisa dikategorikan dari mulai 2 sampai 3, lalu ada 4 sampai 6, lalu 7 sampai 10. Nah, jadi kategorinya makanya kenapa saya memilih kriteria ini minimal 2 kali berbelanja dalam sebulan. Seperti itu. Nah, maksudnya berbelanja apa? Saya beli beras itu hampir tiap minggu. Maksudnya konteksnya berbelanja di e-commerce itu Pak, kalau dari maksud saya juga beli beras itu, saya online saya. Tapi untuk seminggu habis baru order lagi gitu. Kalau misalnya konsumtif itu kan menurut penelitiannya adalah untuk barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan Pak. Jadi misalnya dia tuh based on keinginan aja, atau misalnya barang yang sebelumnya belum habis tapi dia itu sudah membeli lagi untuk misalnya fungsi yang sama tapi hanya misalnya berbeda kemasan atau berbeda fungsi. Seperti itu sih Pak kalau dari hasil literatur reviewnya yang saya dapatkan. Tapi itu tolong dijadikan catatan ya, di garis bawahi. Mungkin juga masih akan ditanyakan pada saat ujian, karena itu kan seperti konsep sejahtera ya. Kapan sih kita sejahtera itu? Gitu ya, banyak sekali indikator atau banyak sekali konsep yang misalnya untuk dari BKKBN disebut sejahtera kalau bagaimana kan gitu ya, dari Bank Dunia disebut sejahtera kalau bagaimana. Sama konsumtif juga kapan disebut konsumtif itu, sehingga misalnya kok perilaku konsumtif itu tidak selalu berkaitan dengan tingkat pendapatan atau daya beli gitu ya. Tidak selalu juga orang-orang yang pendapatannya tinggi, daya belinya tinggi berperilaku konsumtif gitu ya. Atau yang malah yang pendapatannya rendah, sering berperilaku konsumsi. Nah itu kan menjadi, kalau dalam ilmiah menjadi ambigu gitu ya. Kalau ilmiah itu kan biasanya spesifik, lebih bisa memberikan kejelasan gitu ya. Nah itu nanti harus dicari definisi kapan sesuatu itu dikatakan konsumtif, karena itu mengandung nuansa negatif konsumtif ya, itu. Betul. Mahasiswa malah sering bertukar antara konsumtif dan konsumerisme ya. Padahal itu kan dua hal yang sama sekali tidak sama. Konsumerisme itu lebih menunjuk pada perilaku pada tindakan-tindakan atau konsep-konsep yang mencoba melindungi konsumen ya. Konsumerisme. Kalau konsumtif memang perilaku konsumsi dari konsumen yang menyalahi beberapa kaidah lah gitu ya. Tapi kaidahnya dia harus jelaskan misalnya. Apakah misalnya, karena kalau orang pendapatannya 3 juta gitu ya, tapi kebutuhannya itu 5 juta dan dia memaksakan, apa itu konsumtif? Kan gitu pertanyaan tadi yang saya bilang, jangan sampai ambigu definisinya gitu. Orang-orang
sehingga orang-orang yang terpaksa meminjam, terpaksa mencari tambahan pendapatan, itu kan memang untuk memenuhi kebutuhan dasar dari proses konsumsinya. Dan biasanya konsumtif tidak dikenakan kepada kebutuhan dasar. Oke, kemudian yang ingin saya tanggapi tadi komentar siapa Ocha ya, katanya kepercayaan diri itu bidangnya apa tadi Ocha tuh? Biasanya relate dengan psikologi atau divisi anak gitu, bukan ke divisi konsumen banyak dibahas. Saya ingin nanya Ocha ya. Karena Ocha anak bimbing saya, jadi berapa saya nanya. Kamu perilaku konsumen dapat berapa nilainya? Kalau dapat A harusnya udah tahu ya, bahwa di dalam perilaku konsumen itu salah satu topik yang dibahas itu adalah kepribadian, termasuk di dalamnya aspek self concept, kepercayaan diri gitu. Kok ini mempertentangkan gitu. IKK itu kalau IKK itu merupakan bidang studi yang hampir tidak khas ya, multidisiplin. Iya betul. Kita aja kebingungan kan, sampai kita tidak. Ketika saya mau memandu mahasiswa IKK Imaiko waktu itu ke Mahido, ke Bangka, ke Bangkok, salah satu pertanyaan dari tuan rumah itu, dari wakil rektor yang menyambut kami, dan juga dari kepala pusat penelitian ICFD itu adalah itu kenapa katanya di bidang ilmu keluarga kok ada sisi konsumen gitu. Kalau pengembangan anak mereka tahu lah itu bagian imanen atau inherent dalam kaidah dalam kajian keluarga. Ini kok ada konsumen? Bingung sih saya menjawabnya. Tapi sebenarnya ya pemisahan tadi itu tidak sama sekali eksak gitu kan, ini nggak boleh bercampur gitu kan. Itu lebih merupakan memberikan suatu penyaluran saja. Jadi bukan tidak boleh anak konsumen kan misalnya, tapi memang tidak jarang saya tahu pengetahuan saya ya, pengalaman saya, misalnya mahasiswa itu meneliti perilaku konsumsi anak gitu ya, bukan makanin anak, bukan bagaimana anak berperilaku konsumsi gitu ya, bukan mengkonsumsi anaknya dimakan, itu mah pedofil. Itu yang mengambil topiknya, misalnya perilaku konsumsi anak ya ada paling tidak, tapi tersamar misalnya perilaku jajanan anak sekolah kan gitu ya, itu kan kita bisa menganggap kalau anak sekolahnya usia sekolah SD masih kita sebut anak lah gitu ya. Jadi tidak perlu mempertentangkan disiplin gitu kan. Oke, itu kemudian beberapa memang tadi terutama di dalam seperti sudah dikomentari oleh Ibu Rida, saya mau garis bawahi terutama untuk memperbaiki draft besarnya ya, karena seminar ini kan sebagian laporan dari draft besar itu. Tolong diperhatikan pada saat membuat rekomendasi, dan Anda juga harus siap nanti dikritik kenapa ada subbab manajerial implikasi manajerial. Waktu pembimbingan juga saya sampaikan ke Ocha atau ke Harsmi lupa, bahwa itu tuh biasanya nuansa itu dipakai di SB atau di FEM ya. Di IKK itu biasanya tidak ada implikasi manajerial kan? Karena IKK itu orientasinya bukan kepada perusahaan gitu, tapi kepada pendidikan dan perlindungan konsumen gitu. Kalau kepada perusahaan misalnya penelitian siapa Asril yang kopi itu Asril Ocha yang kopi ya, maka implikasi manajerial itu adalah usulan yang diarahkan kepada perusahaan kafe itu supaya lebih meningkat lebih meningkat lagi kualitasnya pelayanannya gitu. Sementara yang menjadi mainstream di kajian-kajian IKK itu adalah bagaimana kita mendidik dan melindungi konsumen supaya menjadi konsumen yang lebih cerdas. Jadi tidak terlalu peduli kepada bisnisnya gitu kan, kepada pemilik bisnis. Itu orientasi keilmuan di IKK gitu ya. Kecuali mungkin kalau yang ilmu keluarga memang kepada keluarga kan sebagai orientasinya, kepada pengembangan anak juga kepada anak-anak, bukan
tidak akan menyarankan secara eksplisit, wah harusnya PAUD begini, enggak kan, tapi justru kepada itu juga yang menjadi fokus kita ya. Nah nanti perhatikan pada saat menyusun rekomendasi atau kesimpulan dan saran, terutama saran, berangkatlah dari temuan-temuan yang ada di makalah kita. Contoh sederhananya itu misalnya variabel utama yang jadi penelitian itu apa, misalnya kepercayaan diri gitu ya. Kepercayaan diri berhubungan negatif dengan tingkat konsumsi, perilaku konsumtif kan. Artinya yang harus dikembangkan itu kan kepercayaan dirinya. Nah sekarang kepercayaan diri itu baru mediocre kan. Nah itu baru di tengah gitu ya. Masih sedang kategorinya. Baru sedang. Dan sedang itu tidak terdefinitif. Apa sih yang disebut sedang? Iya Pak Jadi. Kalau misalnya untuk secara definisi operasionalnya mungkin memang tidak diterima ya Pak. Yang Anda punya itu kan definisi matematika. Sedang itu kalau 60 sampai 80 nilai apa? Cut off-nya Pak, cut off-nya, apa namanya, indeksnya kan. Tapi apa artinya dalam perilaku masyarakat yang disebut sedang itu? Susah itu, makanya ada sebagian ilmuwan sosial yang menghilangkan nilai-nilai seperti kalau di dalam Likert itu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cukup atau netral gitu ya. Nah itu sering dihilangkan karena kemudian memaknainya susah. Apa yang disebut dengan tingkat pengetahuan sedang itu? Yang bisa kita jawab itu ya rumus matematiknya kan. Itu kalau di dalam selang, kalau menurut harga besar misalnya pengetahuan gizi yang sedang itu kalau nilai pengetahuan gizinya itu antara 60 sampai 80. Tapi kalau secara disiplin apa maksudnya? Tingkat kepercayaan diri sedang. Apakah percaya diri nggak percaya diri nggak gitu? Mungkin kalau misalnya yang jadi saya pahami adalah percaya dirinya ini sudah menuju ke baik, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan dia itu jadi tidak percaya diri gitu Pak. Jadi kan itu ambigu kan? Ambigu itu apa banyak makna jadi susah. Jadi mahasiswa itu harus mampu menerjemahkan indikator yang matematis itu ya kepada sistem ilmu sosial yang sedang dibahas kan. Misalnya perilaku konsumen, kan saya selalu menekankan apa artinya kalau persepsi kualitas itu berpengaruh positif terhadap atau berpengaruh negatif terhadap ini kan gitu ya. Dalam disiplin ilmu konsumen apa itu maknanya, bukan dalam disiplin statistika kan gitu. Ya itu komentar saya aja karena memang saya lebih suka mengumpulkan pertanyaan untuk ujian. Kan kalau sedang menguji mah pembimbing juga penguji kan? Dan itu biasanya porsinya lebih banyak. Jadi hati-hati kamu nanti. Terima kasih. Ini bimbingan saya yang pertama kan hari ini. Sudah pecah telur nih. Nanti siang satu lagi Ocha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bapak Engineer Muhammad Jamaludin for the response of our seminar today. And finally, we come to the end of the session in this seminar, and hopefully that this seminar can give us more inspiration and also more insight, especially about self-confidence and also about the consumptive behavior. And once again, congratulations to Harita for this seminar. And thank you very much for the supervisor. Please give applause for Bapak Muhammad Jamija. And thank you very much for the panelists and all audience today. And thank you for the attention. I will close this seminar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you. Kelas 3 minggu lah ujian. Target ya Pak ya Pak. Sebelum Juli udah lulus. Baik.